Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini yang akan dibahas yaitu mengenai langkah analisis algoritma. Pada materi sebelumnya sudah dibahas ya mengenai syarat algoritma yang baik. Di antaranya, algoritma yang baik itu harus benar, efisien, dan mudah diimplementasikan di berbagai platform. Nah, di sini saya memiliki beberapa komponen lainnya. Yang pertama, tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan harus tinggi. Jadi, hasil yang nantinya diperoleh dari suatu proses harus berakurasi tinggi untuk menghasilkan algoritma yang baik. Algoritma harus bersifat general, harus bisa menyelesaikan lebih dari satu kasus. Jadi, tidak terpatok hanya menyelesaikan kasus itu saja. Algoritma harus mudah dikembangkan lebih jauh lagi, karena besar kemungkinan nih, ada beberapa perubahan dari requirement yang sudah ada. Berikutnya, algoritma harus mudah dimengerti atau dipahami oleh rekan-rekan Anda yang melihat algoritma tersebut. Kenapa sih harus mudah dimengerti? Karena akan mempersingkat waktu pengerjaan. Dan alasan lainnya juga, jika algoritma susah dimengerti, maka akan sulit dalam pengelolaannya. Lalu ada efektif. Semua instruksi harus dikerjakan semuanya ya, harus berjalan. Jadi tidak boleh ada yang tidak dikerjakan oleh pemroses. Dan yang terakhir, jalannya algoritma harus ada kriteria berhentinya. Berikutnya ada struktur dasar algoritma. Di sini ada struktur runtunan atau sekuensial. Struktur ini terdiri dari satu atau lebih dari satu instruksi. Setiap instruksinya dilaksanakan secara berurutan, sesuai dengan penulisannya. Sebagai contoh, di sini saya punya dua proses P1 dan proses P2. Yang dikerjakan terlebih dahulu adalah proses P1, lalu proses P2, jadi sesuai urutannya. Untuk struktur runtunan ini, sebuah instruksi baru bisa dilaksanakan setelah instruksi sebelumnya selesai dilaksanakan. Yang kedua, ada struktur pemilihan. Untuk struktur pemilihan ini terdapat pemenuhan kondisi ya. Jadi kondisi itu adalah syarat yang dinilai benar atau salahnya. Berbeda kondisi, berbeda juga aksi yang dimunculkan. Misalkan ada suatu kondisi, jika terpenuhi kondisinya, maka lakukan aksinya. Jika tidak, maka abaikan aksi ini. Ya, ini untuk contoh pemilihan yang pertama. Untuk contoh yang kedua, misalkan terdapat kondisi, jika memenuhi kondisi, maka lakukan aksi 1. Jika tidak, maka lakukan aksi kedua. Nah, tadi terlihat ya perbedaannya untuk kedua jenis pemilihan. Ada yang hanya ada satu aksinya, ada yang lebih dari satu aksinya. Ya, jadi bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan. Dan yang berikutnya ada struktur pengulangan. Struktur pengulangan ini sebuah instruksi akan dikerjakan selama kondisi masih terpenuhi. Jadi kondisinya selama terpenuhi akan dieksekusi berulang kali. Contohnya misalkan di sini ada suatu kondisi, jika memenuhi kondisi maka lakukan aksi. Lalu nanti tanya lagi, apakah masih memenuhi kondisi? Jika iya, maka lakukan lagi aksinya. Jadi terus berulang. Nah, jika kondisi sudah tidak terpenuhi, maka perulangan selesai. Contoh lain untuk pengulangan. Contoh lain untuk pengulangan di sini lakukan aksinya terlebih dahulu, lalu tanyakan kondisi. Apabila memenuhi kondisi, maka lakukan aksi lagi. Jika tidak memenuhi kondisi, maka perulangan selesai. Nah, untuk perbedaannya, contoh 1 dan contoh 2, untuk yang contoh 1, tadi ditanya dulu kondisinya, baru lakukan aksinya. Nah, kalau untuk yang contoh kedua ini, lakukan aksi dulu, baru tanya kondisinya. Berikutnya, di sini ada langkah proses desain dan analisis algoritma.
Pertama, pahami dan definisikan masalahnya terlebih dahulu. Pada bagian ini, kita harus tentukan jangkauan masalahnya sampai di mana, sehingga program tidak akan keluar dari batasan yang telah ditentukan. Tentukan kondisi awalnya, yaitu input yang tersedia. Kondisi akhir yang diinginkan seperti apa, lalu pahami data yang ada. Jadi untuk membuat algoritma, kita harus memahami dulu data yang tersedia. Definisikan operator yang nanti akan dipakai, dan syarat atau kendala yang harus terpenuhi dari masalah tersebut didefinisikan juga. Tahap berikutnya, perkirakan segala kemungkinan. Misalkan untuk masalah numerik, terdapat hasil keluaran yang tidak tepat atau tidak eksak ya. Misalkan masalah numerik itu ada yang bersifat desimal ya, mengandung koma gitu, ada galatnya. Nah itu harus diperkirakan. Jadi nanti keluarannya mau seperti apa. Struktur data juga harus diperhatikan, dan pendekatan umum untuk pemecahan masalah secara algoritmik. Lalu, tentukan desain algoritma yang diinginkan. Misalkan ingin secara deskripsi atau bahasa alami, atau mau desain dengan flowchart, shortcode program, atau bentuk lain yang lebih cocok. Setelah itu, cari dan koreksi kesalahannya. Kesalahan apa saja yang ada di sintaks program atau kesalahan di pelaksanaannya. Apakah logikanya yang kurang sesuai atau masalah ketelitian. Jika kurang sesuai, bisa kembali lagi ke tahap desain atau tahap perkiraan. Setelah pengkoreksian kesalahan, lalu analisis algoritmanya. Aspek yang perlu dianalisis adalah ketepatan, keefisienan, kesederhanaan, dan secara keseluruhan terhadap masalah tersebut. Dan jika dirasa masih ada yang kurang sesuai, seperti yang diinginkan, maka bisa kembali lagi ke tahap desain atau tahap perkiraan. Dan yang terakhir, ada penulisan program dari algoritma yang telah dianalisis. Pada bagian ini, perhatikan resiko jika terdapat transisi yang tidak benar atau tidak efisien. Lalu, buktikan kebenaran program. Jangan lupa lakukan pengujian program. Di sini ada beberapa tipe masalah pada algoritma. Yang pertama, ada masalah sorting atau pengurutan. Nah, untuk masalah ini, biasanya kita mengurutkan secara menaik atau menurun. Menaik itu bisa 1 sampai 9 misalkan, atau A sampai Z, seperti itu ya. Kalau menurun berarti kebalikannya, Z sampai A, atau 9 sampai 1 misalkan. Nah, untuk contoh masalahnya, masalah pengurutan ini misalkan ingin mengurutkan nilai dari yang terendah hingga tertinggi. Nah, itu untuk contoh masalah pengurutan. Yang kedua, masalah pencarian. Masalah pencarian biasanya digunakan untuk mencari atau menemukan suatu data dari sekumpulan data yang ada. Untuk contoh masalahnya, misalkan ingin mencari siswa A di kelas A. Seperti itu. Lalu ada string matching. Tipe masalah ini dipakai untuk mencari suatu kata dalam suatu teks. Setelah dicari, lalu akan disocokkan dengan teks yang diinputkan. Misalkan ingin mencari kata or, ya, kata or pada teks sorting seperti ini. Nah, nanti dicocokkan apakah ketemu atau tidak. Ya, nah itu masuk ke dalam masalah string matching. Yang berikutnya ada graph problem. Graph di sini merupakan notasi abstrak dari kumpulan titik-titik serta garis-garis yang saling terhubung. Salah satu contohnya adalah proses pengunjungan setiap titik. Jika memperhatikan materi sebelumnya,
ada masalah TSP ya, itu pengunjungan titik-titik juga. Tipe selanjutnya ada masalah kombinatorial. Tipe ini berhubungan dengan objek-objek dengan jumlah terbatas dan biasanya sulit diselesaikan secara teori atau praktek. Contohnya, misalkan penyusunan suatu barang-barang tertentu yang akan dimasukkan ke dalam suatu kantung. Masalah berikutnya ada masalah geometrik. Tipe ini berurusan dengan objek geometri, seperti titik, garis, dan poligon, yang biasanya terdapat pada komputer grafik, robot, dan lain-lain. Nah, untuk contohnya di sini pencarian titik-titik terdekat untuk lengan robot. Jadi nanti robotnya itu bisa mengambil sesuatu sesuai dengan kapasitas tangannya, seperti itu. Dan yang terakhir ada masalah numerik. Nah, ini tentu untuk matematika ya. Biasanya untuk menyelesaikan masalah matematika yang sifatnya kontinu seperti integral, hitung sistem persamaan, dan lain-lain. Nah, di sini banyak ya contoh-contoh untuk tipe masalah pada algoritma selain yang tadi saya sebutkan. Kalian bisa cari lagi untuk tipe-tipe masalahnya dan tipe-tipe contoh kasusnya. Berikutnya ada masalah efisiensi algoritma. Algoritma dikatakan efisiensi jika memori yang digunakannya itu sedikit dan juga prosesnya cepat. Misalkan, terdapat algoritma yang baik ya untuk masalah outputnya, hampir mendekati kenyataan. Tapi ada satu masalah, yaitu prosesnya lama. Nah, kita harus menunggu untuk mendapatkan hasilnya. Nah, biasanya untuk algoritma seperti ini, dia tidak akan terpakai karena lama ya. Kebanyakan orang ingin hasilnya cepat, jadi tidak ingin menunggu lama-lama. Maka dari itu, kedua hal ini perlu dianalisis agar algoritmanya menjadi maksimal. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi efisiensi algoritma. Yang pertama ada faktor ruang. Dalam hal ini adalah alokasi memori. Jika alokasi memorinya semakin besar, maka bisa dikatakan algoritma tersebut tidak baik ya, atau algoritma tersebut bisa dikatakan buruk. Namun, kebalikannya, jika alokasi memori semakin sedikit, maka akan semakin baik algoritma tersebut. Jadi, usahakan memori yang dialokasikan itu harus sedikit. Nah, alokasi memori ini mempengaruhi kecepatan. Jadi, semakin sedikit akan semakin cepat algoritmanya, ya. Nah, untuk kecepatan juga di sini ada beberapa faktor. Yang pertama ada banyak langkah. Jadi, kita harus memperhatikan faktor langkahnya, baik itu sekuensial, percabangan, atau perulangan. Yang berikutnya, inputan. Untuk inputan di sini harus diperhatikan juga masalah tipe data dan jumlah inputnya, besar inputannya. Lalu, operator yang digunakan juga harus diperhatikan. Apakah akan menggunakan operator aritmatika atau logika. Nah, jadi ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keefisienan algoritma. Itu merupakan pembahasan terakhir dari materi kali ini. Desain proses dan analisis algoritma itu diperlukan ya. Walaupun terkesan agak ribet, jadi harus menyiapkan ini, menyiapkan itu, agak panjang prosesnya juga. Namun, kita akan mendapatkan algoritma yang sangat efisien dan sangat optimal jika kita mengikuti langkah-langkahnya. Sehingga algoritma yang kita hasilkan dapat diterima oleh masyarakat luas. Paham ya sampai sini? Sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.